Ya, lalu bagaimana menyikapi perpanjangan PSBB transisi di DKI Jakarta? Apakah mampu menekan kasus penyebaran COVID-19? Untuk membahasnya saat ini, kita telah terhubung dengan Bapak Diki Budiman selaku pakar epidemiologi. Selamat pagi, Pak Diki. Apa kabar, Pak? Selamat siang Mas Andrew dan Mbak Astia, waktu Australia. Baik, selamat siang. Pak Diki, ini bisa diceritakan, Pak, saat ini kan kita sudah menjalani PSBB transisi. Nah, di satu sisi ini mungkin masyarakat sudah kembali beraktivitas, ada yang bekerja, bahkan ada kini tren pesepeda baru di Jakarta dan nantinya juga bioskop atau tempat-tempat hiburan juga akan dibuka. Apakah ini menjadi satu angin segar bagi masyarakat atau akan menjadi potensi penularan atau peledakan kembali dari penyebaran COVID-19? Bagaimana Bapak melihat kondisi kita saat ini, Pak? Baik Mas Andrew, jadi yang harus difahami masyarakat bahwa yang namanya PSBB transisi, yang artinya bahwa situasi itu sebetulnya belum terkendali, belum aman. Ya. COVID-19 ini masih bersama kita, artinya juga bahwa masih perlu upaya bersama yang terutama dalam hari ini akan melibatkan masyarakat, peran masyarakat untuk membatasi mobilitas dan juga interaksi atau kontak. Ini yang harus disadari sehingga ketika adanya pelonggaran yang tadi disampaikan mau itu bioskop dan segala macam, ya bukan berarti semua berbondong-bondong. Oke, ini kesempatan nih bebas kita. Jadi semua harus punya kesadaran dari diri bahwa situasi belum terkendali sehingga sangat-sangat selektif dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Sangat-sangat selektif dalam melakukan aktivitas apalagi yang keluar daerah atau yang misalnya mengarah atau di lokasi yang banyak keramaian. Ini yang harus disadari dan apalagi terutama nih banyaknya klaster perkantoran di Jakarta dan di daerah penyangganya atau kota-kota besar lain, ini menuntut bahwa bekerja dari rumah itu masih harus satu pilihan yang diambil ya banyak pemerintah daerah, terutama seluruh pemerintah daerah, sampai setidaknya situasi mungkin di pertengahan tahun depan kita akan lihat lagi. Jadi jangan sampai situasi yang memang ini ada perbaikan ya di Jakarta tapinya nih, belum di daerah lain di Jakarta. Tapi jangan sampai ini belum dalam posisi terkendali aman, ya kita sudah merubah lagi kebiasaan kembali ke seperti sebelumnya sehingga perbaikan ini menjadi tidak bermakna. Ini yang harus difahami oleh kita semua, terutama masyarakat. Baik, memang, harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan Iya, kalau kita betul. lihat tadi mengutip bahwa ini masih harus kita lihat bahkan di pertengahan tahun depan. Iya, Jadi mungkin ini masih trial Betul. dan error juga apa yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Pak Diki sendiri, apakah, setelah ini kebijakan ini terus dilangsungkan setiap harinya, apakah akan terbentuk juga jadi satu kebiasaan masyarakat dan apakah menurut prediksi Bapak ini akan jadi kebiasaan yang baik sampai di pertengahan tahun depan dan kira-kira apakah akan melandai juga, kasusnya sendiri, Pak? Ya Mbak Astia, jadi pemerintah setiap level, terutama tentu di provinsi dan kabupaten kota ini harus terus melakukan strategi komunikasi Hmm. risiko yang efektif. Ya, yang disebut dengan strategi komunikasi risiko itu misalnya begini, data itu sifatnya netral ya, bahwa ada data misalnya harian atau data kasus pulih. Nah itu data itu punya nilai positif, punya nilai negatif. Kenapa harus disampaikan dua-duanya? Ini untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat bahwa oh ternyata memang akan banyak orang yang pulih karena memang 80% tidak bergejala dan ini akan pulih dengan sendirinya tanpa intervensi. Tapi ada negatifnya itu bahwa kita masih ada potensi kemungkinan kalau terinfeksi walaupun tidak bergejala akan menurun kualitas kesehatan kita dan di jangka panjang dan ini belum diketahui banyak tapi arahnya sudah ada sehingga dengan mengetahui ini maka masyarakat akan terbangun bahwa dengan prinsip mencegah lebih baik daripada terinfeksi COVID-19. Nah ini yang harus terus dibangun sehingga bertahap masyarakat akan mulai terbawa pada pola kehidupan yang baru, yang lebih sehat, yang lebih mengutamakan meminimalisir terjadinya pencegahan penyakit yang menular, tidak hanya terkait dalam situasi COVID-19 ini saja, ingat bahwa ancaman kesehatan ini ya akan selalu ada. Jadi
perubahan perilaku menjadi lebih sehat, pola hidupnya dan lain sebagainya ini akan sangat menguntungkan kita untuk juga mencegah timbulnya potensi penyakit lain. Nah, ini yang harus dibangun. Jadi memakai masker, cuci tangan atau cuci tangan itu kan bukan hal yang hanya dilakukan dalam kaitan COVID-19 saja, tapi ya dalam keseharian ya. Ini yang harus dibangun dan saya kira bila ini terus dilakukan akan mulai terbangun. Tapi ini masih jadi PR ya karena masih belum terlihat upaya yang cukup aktif ya dari banyak pihak. Baik, jadi strategi Baik. komunikasi dan harus juga diikuti dengan kesadaran Juga, masyarakat betul. pastinya. Baik, terakhir Pak Diki, apa nih pesan bagi masyarakat luas agar tidak hanya melakukan 3M, tapi kan tentu COVID-19 ini bisa ditekan melalui banyak cara, seperti tidak perlu keluar rumah kalau kegiatannya tidak penting dan lain sebagainya. Lalu apa sebenarnya yang benar-benar bisa menjadi kunci agar kita semua bisa menekan kasus positif COVID-19, terutama di DKI Jakarta yang menjadi epicentrum? Silakan Pak Diki. Untuk masyarakat saya sampaikan pertama bahwa karakter pandemi dengan seperti COVID-19 ini persis seperti 100 tahun lalu ya, pandemi Spanish flu. Ini artinya potensi ini pandemi akan berlangsung lebih dari setahun itu sudah sangat jelas. Dari awal pandemi ini terjadi saya sudah sampaikan itu di Maret lalu dan kita akan menghadapi masa rawan setidaknya sampai akhir tahun depan. Sehingga ada dua hal yang ingin saya sampaikan selain masalah 3M dan selain macam. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu membatasi mobilitas dan membatasi interaksi. Ini yang harus benar-benar difahami dalam segala aspeknya dan tentu artinya membatasi mobilitas ini sangat benar-benar selektif melakukan aktivitas keluar rumah. Nah, saat ini banyak sekali keramaian-keramaian massa nih, mau demo lah, aktivitas lain segala macam. Ya ini artinya melanggar dua prinsip dasar dalam pengendalian pandemis dengan karakter seperti COVID-19, yaitu mobilitasnya jadi banyak orang bergerak dan kemudian juga interaksinya. Jadi dua hal ini harus dimulai dari diri kita dan setiap kita ini punya peran penting. Ingat, pandemi ini terjadi dari satu orang dan saat ini menjadi lebih dari 37 juta orang. Dan hanya cukup satu orang yang bisa membuat satu daerah itu menjadi membara, merah seperti itu. Dan artinya setiap kita kembali sebaliknya, setiap kita akan punya peran besar kalau kita melakukan upaya dimulai dari kita. Ini yang saya harapkan bisa dilakukan oleh setiap masyarakat. Baik, itu dia ya, dimulai dari kita dan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Diki, selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan Anda. Baik.